Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk men-share, untuk berbagi sebuah tutorial dari cara mendaftar online di SMP dan di MA Mambaus Sholihin Bintan. Oke. Jadi pada tahun pelajaran ini Bapak Ibu, di tahun pelajaran 2021-2022 SMP dan MA Mambaus Sholihin itu mengadakan daftar online. Jadi semuanya nanti di online kan, datanya via online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang lagi ke kantor sekolah untuk melakukan proses daftar, kecuali Bapak Ibu emang pengen datang untuk survei gitu kan, pengen melihat calon asrama anaknya bagaimana, itu bisa. Tapi kalau hanya untuk daftar saja itu sudah bisa dilakukan online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk datang lagi. Oke. Untuk melakukan pendaftaran online itu kita buka Google, kita pastikan ada kuota internetnya. Kita klik atau kita cari daftar MBS Bintan. Sekali lagi, kita cari di Google dengan kata kunci atau dengan keyword daftar MBS Bintan. Setelah itu oke, daftar MBS Bintan. Nah, ini lokasinya di atas. Jika Bapak Ibu ingin petunjuk arah, direction ini kan, yang kita klik untuk daftar online itu pas tepat di sini. Daftar mbsblogspot.com. Daftar online MBS Bintan. Yang ini Bapak Ibu. Ingat, daftar online MBS Bintan. Ada bintannya Bapak Ibu. Kalau nggak ada bintanya nanti takutnya malah terdaftar di Mambaus Sholihin Pusat yang ada di Gresik sana. Itu karena untuk di bawah ini mambaussholihin.net, mambaussholihin.net itu situs kepunyaan Mambaus Sholihin Pusat yang ada di Gresik, Jawa Timur sana. Jadi pastikan daftar MBS Bintan, ada kata-kata bintannya, biar Bapak Ibu tidak salah mendaftarkan anaknya. Oke, langsung kita klik, kita tunggu. Bapak Ibu, ini merupakan tampilan dari laman daftar online yang ada untuk SMP maupun MA di Mambaus Sholihin Bintan. Jika Bapak Ibu ingin mengunduh brosurnya, ini brosurnya Bapak Ibu, ada 2 halaman. Jika Bapak Ibu ingin mengunduh, maka tinggal klik saja tulisan hijau di bawah ini, klik, atau bisa klik yang pojok ini, bisa juga, contoh ya. Kita buka dengan Chrome. Oke, tinggal download. Oke, download selesai. Begitu Bapak Ibu, bisa. Terus bisa juga dengan yang ada tulisan di bawah ini, yang hijau, itu pun bisa juga. Kita buka dengan Chrome atau dengan Google Drive, bisa. Oh, mintanya dengan Drive kalau yang di bawah. Oke. Jadi sepertinya enak yang cara pertama tadi Bu ya, yang diklik di atas pojok atas. Kalau yang di sini kita klik download .3, habis itu download. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya untuk pendaftaran, ya sebenarnya bisa untuk melakukan pendaftaran langsung di pondok. Cuma kami sudah memberi alternatif yang lebih
mudah insya Allah untuk memudahkan kita, jadi nggak perlu keluar biaya banyak hanya untuk mendaftar, yaitu dengan online. Di sini ada dua. Yang pertama yang hijau ini, daftar online SMP Mambaus Solihin Bintan. Yang kedua, daftar online MA Mambaus Solihin Bintan. Bapak Ibu yang berbahagia, secara umum cara daftar keduanya itu sama. Isian yang wajib diisi itu sama. Yang membedakan adalah sumber data. Nanti jika ditanya sekolah asal, maka yang SMP akan menjawab sekolah asal dari SD-nya. Kalau yang MA nanti akan menyebutkan SMP ataupun MTS-nya, begitu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Untuk setelah melakukan proses pendaftaran, Bapak Ibu bisa transfer dana yang diminta sesuai dengan yang ada di brosur ke rekening 7148556948 Bank Syariah Mandiri atas nama M. Budiono. Terus di sini ada nomor HP yang bisa digunakan untuk konfirmasi pembayaran jika Bapak Ibu sudah melakukan transfer. Dan mohon diingat Bapak Ibu untuk sangat hati-hati terhadap penipuan. Abaikan jika ada yang meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren Mambaus Solihin 7 Bintan ke selain nomor rekening di atas. Jadi jika ada yang telepon, ada yang WA, ada yang SMS, minta kiriman dana atau minta transfer atas nama Pondok Pesantren Mambaus Solihin, jika nomor rekeningnya itu bukan nomor rekening di atas ini, namanya bukan M. Budiono, abaikan, mohon untuk diabaikan. Gitu. Nah, langsung saja kita memasuki langkah berikutnya, yaitu langkah pendaftaran. Oke. Untuk langkah pendaftaran, ya ambil contoh kita akan mendaftarkan anak kita di MA Mambaus Solihin. Klik yang MA Mambaus Solihin. Oh iya Bapak Ibu, waktu kita mendaftarkan dengan online ini, mohon disiapkan berkasnya. Berkasnya itu adalah KK kita, terus SKHU jika sudah keluar, dan juga ijazah jika sudah keluar. Juga jika ada PIP, Program Indonesia Pintar, atau KIP, Kartu Indonesia Pintar, KPH, dan lain sebagainya, jika ada, jika anak kita sudah punya, maka mohon disertakan juga. Oke, di sini total pembiayaan untuk MA yang putra 4.145.000. Untuk yang putri 4.435.000. Nah, ini murah atau mahal Bapak Ibu? Ini ya gimana ya? Murah mahal kan relatif. Jadi saya kurang paham juga. Untuk siswa yang dari SMP Mambaus Solihin yang melanjutkan ke MA Mambaus Solihin, maka biaya pembangunan hanya dikenakan sebesar Rp500.000. Jadi ada potongan 50% untuk infak pondok. Oke. Dan di sini ada catatan, bintang yang berwarna merah itu artinya wajib diisi. Nama lengkap bintang berwarna merah itu berarti artinya form ini wajib diisi. Oke, langsung saja. Nama lengkap Kang Made. Contoh ya Bu ya. Tempat tanggal lahir Palembang, 17 Agustus 2000 berapa ya? 3 contoh. Jenis kelamin laki-laki. NISN ini wajib diisi. NISN itu ada di SKHU, ada di ijazah SD kita ada, di ijazah SMP juga ada, atau kalau emang nggak tahu, mohon ditanyakan ke sekolah asal. Anggap saja kita tulis, oke segini, kebanyakan lah kayaknya. Terus nomor seri ijazah. Nomor seri ijazah ini jika memang sudah ada, atau untuk siswa yang pindah ke MA, yang pindah di kelas 2 gitu kan, itu kan sudah ada
ijazahnya. Nah itu mohon ditulis nomor serinya ini berada di paling bawah, di bawah foto yang ada tulisan DN berapa gitu kan, angka-angka itu di bawah itu mohon ditulis. Saya tulis di sini contohnya ijazah saya DN dalam negeri mungkin maksudnya strip 31 itu kode wilayah untuk Kepri, D SMP 06 04 berapa lagi ya, terserahlah berapa. Oke, contohnya begini. SKHU jika sudah ada itu ya mohon untuk diisi, pasti ada nomor serinya nih. Kalau SKHU itu nomor serinya, kalau formatnya kayak ijazah ya berarti di bawah dia. Kalau formatnya kayak surat gitu kan, itu berarti di atas nomor berapa, tahun berapa gitu. Ini saya samakan saja, anggap aja begitu. Nomor ujian nasional di sini boleh kita kosongkan dulu karena sepertinya tahun ini tidak ada ujian nasional. Oh ya, untuk seri ijazah ini bisa kosong, boleh dikosongkan. Jika ijazahnya ini belum keluar, belum ada, maka boleh dikosongkan. Untuk SKHU, jika emang SKHU-nya belum keluar, itu juga boleh dikosongkan karena tidak ada tanda bintangnya seperti ini. Tidak ada, maka boleh dikosongkan. Nomor ujian nasional boleh juga dikosongkan atau kita isi angka kosong aja boleh. Nah, nomor kartu keluarga ini wajib ya Bapak Ibu ya. Nomor kartu keluarga ini yang ada paling atas sendiri. Kartu keluarga, habis itu ada nomor besar gitu kan, berapa digit nggak paham. Itu wajib diisi. Saya isi. Entah ini betul atau enggak kan, contoh saja. Untuk NIK siswa ini wajib diisi juga dan wajib sesuai dengan yang di KK. Contoh ya Bapak Ibu ya. Terus anak siswa yang didaftarkan itu anak keberapa? Contoh anak kedua. Jumlah saudara kandung, contohnya ada 5. Nama SMP SLTP sederajat. Oh, contohnya saya dari lulusan SMP Mambaus Sholihin mau melanjutkan ke MA Mambaus Sholihin. Berarti saya tulis SMP Mambaus Sholihin. Oke, nama kecamatan sekolah asal ini Bapak Ibu mohon sangat untuk diisi untuk memudahkan kami dari tim administrasi baik di SMP maupun di MA. Oke. Tujuannya apa? Jika di SMP nanti bisa untuk memudahkan kami dalam proses penarikan data siswa di Dapodik. Contoh, kecamatan sekolah asal karena SMP Mambaus Sholihin ini berada di Kecamatan Bintan Utara, maka saya tulis Bintan Utara. Kabupaten sekolah asal itu wajib diisi juga Bintan. Kepulauan Riau provinsinya. Oke. Nah ini contohnya saya berada di Jalan Merdeka. Merdeka ada, yang penting ada isinya yang ini. Kalau nggak ada jalannya berarti tulis RT-nya saja. RT 01 RW 02 contoh. Nama dusun, jika ada nama dusunnya boleh diisi, jika nggak ada bolehkan kosong. Dusunnya contohnya apa ya? Nggak ada. Nama kelurahan. Nama kelurahan, contoh saya buat di sini Desa Dana Mulia. Terus kecamatan tempat tinggal. Beda ya. Tadi yang di atas tuh kecamatan sekolah, sekolahnya berada di kecamatan mana. Terus yang ini kecamatan tempat tinggal.
Saya berada dari Desa Dana Mulia, Kecamatan Pulau Rimau. Terus kabupaten saya tinggal itu dari Banyuasin. Nama provinsinya Sumatera Selatan. Contohnya begitu. Kartu Keluarga Sejahtera KKS. Jika ada mohon diisi, jika ada. Berapa isinya, berapa nomornya. Terus apakah menerima KPS, Kartu Perlindungan Sosial? Jika menerima, tolong diisi dengan kata-kata iya. Jika tidak, maka tulis saja tidak, begitu. Terus nomor KPS, PKH jika ada, program keluarga harapan. Jika di sini tulisannya tidak, berarti di sini jawabannya kosongkan saja. Jika di sini tulis iya, di atas ini iya, maka yang nomor KPS ini mohon untuk diisi. Cita-cita, lah ini wajib Bapak Ibu. Cita-cita apa ya? Cita-cita saya bos besar. Wah, cita-cita saya ingin menjadi bos besar. Hobi siswa baca novel contoh. Tulis saja sesuai hobi siswa anaknya, karena itu juga data itu diperlukan gitu. Nama lengkap ayah, wah ini saya tulis nama ayah, contohnya Ibnu Abdillah. Nomor HP ayah, kita tulis nomor HP-nya. Ini entah betul atau enggak kan. Contoh begitu. Pekerjaan, kalau wira swasta ya wira swasta, kalau tani ya tani, wirausaha ya wirausaha. Contoh sini saya isi wirausaha. Pendidikan terakhir ayah. Karena ayah saya gimana ya? Contoh masih SD, hanya tamatan SD. Lah, ini yang selanjutnya Bapak Ibu, ini penting. Mohon diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuannya apa? Untuk menyaring dari siswa-siswa kita yang masih kurang mampu gitu kan. Nanti kita ajukan, kita usulkan supaya siswa tersebut bisa menerima PIP, Program Indonesia Pintar, dan sebagainya. Contoh, saya tulis penghasilan bulanan ayah saya lebih dari 20 juta gitu. Amin. Tahun lahir ayah saya, contoh 1975. Nama lengkap ibu, Ummu siapa ya? Ummu Made. Karena namanya dari Kang Made, ini Ummu Made. Nomor telepon ibu, ini mohon diisi. Oh iya, sebelumnya Bapak Ibu, ini mohon maaf untuk data orang tua ini wajib diisi. Mohon maaf ya, mungkin bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal, tapi tetap diisi, datanya tetap diisi, ataupun sudah pisah gitu kan, itu nama ayahnya tetap diisi. Kalau perlu nanti di KK yang dilampirkan fotokopiannya itu tetap dilampirkan, walaupun antara ayah dengan ibu itu sudah pisah gitu kan, anaknya ikut ibu, itu kalau bisa ya tetap melampirkan KK ayah, karena nanti di Dapodik di SMP itu nomor induk kependudukan, NIK dari ayah maupun NIK dari ibu itu tetap diminta. Jadi mohon ya Bapak Ibu ya untuk diisi. Dan ayahnya ini, yang ayah itu usahakan sesuai dengan yang tertulis di ijazah SD atau ijazah SMP. Ya SD lah. Gitu, mohon maaf. Yang itu emang wajib sih. Tuntutan administrasi, tuntutan data. Tahun lahir ayah udah, nama lengkap ibu sudah, telepon udah, pekerjaan ibu, contoh pekerjaan ibu itu ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga. Pendidikan saya buat sama saja, SDMI. Penghasilan ibu, karena ibu saya itu ibu rumah tangga, nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak kerja maksudnya, maka tidak berpenghasilan.
tahun lahir ibu berapa ya? Gini. Lah ini nama lengkap Wali. Wali ini adalah orang yang menanggung pembiayaan sekolah anak yang didaftarkan. Contoh, mohon maaf, bapaknya sudah nggak ada. Terus anaknya itu pengen sekolah tapi ibunya nggak mampu. Akhirnya dengan tetangganya atau dengan umumnya anak itu disekolahkan gitu kan. Atau bapak ibunya masih ada dan nggak mampu juga. Akhirnya ada orang lain yang membiayai sekolah anak kita. Maka orang tersebut mohon untuk ditulis namanya di sini. Contohnya Abdullah. Pekerjaan karyawan swasta, jadi manajer kan di PT gitu, karyawan swasta. Contoh pendidikan Wali S1, penghasilan Wali. Untuk penghasilan Wali contohnya bisa kita lihat di sini ya, berapa lah gitu. Contoh 7 juta. 7 juta. Oke, tahun lahir Wali 1977. Oke, contohnya begitulah. Langkah selanjutnya, ini sudah selesai semua, kita isi, kita klik berikutnya. Oke. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, jika sudah begini, sudah ada tulisan selamat, nama Anda telah terdaftar. Itu berarti anak kita, datanya yang kita tulis tadi dari awal, itu sudah masuk ke kami, sudah masuk ke sistem kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengulanginya lagi gitu kan. Karena udah begini, klik kirim, udah masuk belum ya, akhirnya buat lagi, itu nggak perlu. Jika Bapak Ibu sudah melihat tulisan selamat, nama Anda telah terdaftar, maka data yang kita daftarkan tadi itu sudah masuk. Sekali lagi sudah masuk ke sistem kami. Jadi tidak perlu untuk melakukan pendaftaran ulang, gitu Bapak Ibu. Oke, jika sudah begini, kita tinggal klik sentuhan terakhir, kirim. Oke, selesai. Dah, begitu saja. Jika sudah selesai, jika ingin melakukan transfer atau pembayaran, langsung saja kita kirim transfer dari brosur yang kita download tadi. Di mana brosurnya? File manager. Brosur. Oke, ini. Kenapa pula? Ini dia. Oke, ini brosurnya. Oke, mohon maaf. Di sini tidak ada brosurnya, tidak ada nomor rekeningnya ya. Mohon maaf, di brosurnya tidak tertera nomor rekeningnya. Jadi untuk melihat nomor rekeningnya bagaimana? Kita kembali lagi. Kembali lagi ke halaman awal Google. Lalu kita ketik lagi daftar MBS Bintan. Ingat, jangan lupa kata-katanya ada kata-kata Bintan. Setelah itu oke, kita cari. Kita kembali ke situs ini tadi. Nah, ini silahkan di screenshot ataupun ditulis, boleh. Dah selesai. Ingat, tidak usah mengeklik ini lagi, tidak perlu daftar lagi, karena sekali lagi data siswa itu sudah masuk ke sistem kami, begitu. Terima kasih, demikian tata cara pendaftaran online yang bisa kami bagikan. Semoga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi nomor kontak-kontak kami ini
untuk menanyakan hal-hal yang dirasa belum jelas. Oke, sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.